Tahukah Anda bahwa kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan? Orang tulus tidak mencatat perbuatan amal baiknya. Tidak suka ngungkit-ngungkit kebaikannya. Kalau Anda nolong orang, jangan bikin orang itu berutang budi sama Anda. Orang tulus itu tidak mengharapkan balasan. Kita tidak berbuat baik supaya orang baik sama kita. Kita kasih orang barang bukan supaya orang kasih kita barang. Jangan berbuat sesuatu supaya menerima sesuatu. Jangan menolong supaya Anda ditolong. Jangan memberi supaya Anda diberi. Lakukan dengan ketulusan karena begini. Orang yang menabur pasti menuai, katakan amin. Saya kasih tahu, ketika Anda menabur, pilihlah orang yang tidak bisa balas perbuatanmu. Karena apa yang manusia tidak bisa balas, itu bagian sorga yang membalasnya buat kita. Yang mengerti katakan amin. Kebaikan adalah kekuatan. Baik sama orang yang baik sama kita, itu mudah. Tapi bisa tetap baik meskipun orang tidak baik sama kita. Saya mau kasih tahu, itu kekuatan. Orang baik itu tidak akan berubah hanya karena orang memperlakukan dia dengan tidak baik. Karena sifat asli orang baru kelihatan kalau dia disakiti. Oke, sekali lagi shalom bagi jemaat yang sudah lupa, tidak lama ketemu saya. Perkenalkan, nama saya Henny Kristianus, pendiri dari Yayasan Tangan Pengharapan. Visi dari Tuhan ini saya bagikan ke semua gereja dimanapun saya bicara. Untuk membuka mata hati setiap kita, menyadari bahwa kepedulian gereja untuk bangkit menjadi eklesia, gereja yang menentukan nasib bagi kota dan bangsa, itu harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak, maka kita akan kehabisan pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang punya nilai-nilai takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Kalau di Tangan Pengharapan Tuhan mempercayakan untuk melahirkan 1000 pemimpin ke depan. Saya percaya bukan dengan kekuatan gagah kami, tapi tangan Tuhan sendiri yang akan membawa mereka. Saya dan Jojo mendedikasikan hidup kami bagi Indonesia. Sudah 13 tahun kami tidak ambil keuntungan apa-apa dari yayasan ini. Dari semua donasi yang masuk kami salurkan ke seluruh pelosok tanah air. Dan Tuhan membawa kami makin hari makin besar dan mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar. Meskipun tanpa orang besar di belakang kami, meskipun tanpa gereja besar di belakang kami, meskipun tanpa perusahaan besar, Dia menyatakan Dia Tuhan yang besar. Amin. Saudara bisa ikut ambil bagian dalam apa yang kami kerjakan ini. Sebentar setelah ibadah selesai, ada merchandise Tangan Pengharapan berupa kaos-kaos dan batik seperti yang saya pakai ini, dan mungkin ada beberapa model yang lain. Dengan mendonasikan minimal 100.000, Anda telah ikut memberi makan 5.000 anak di Indonesia. Satu kaos sama dengan 10 piring makanan bergizi. Berapa banyak Anda yang pengen kasih makan 100 anak hari ini? Katakan, saya harus beli 10. Haleluya. Beli kado ulang tahun, gak usah angel-angel. Belilah kaos Tangan Pengharapan. Yang pertama, Anda membuat orang berbahagia karena dapat kaos baru. Kedua, orang lihat kaos itu terinspirasi sehingga tulisan-tulisan yang kami desain itu menginspirasi orang lain. Yang ketiga, Anda sedang mengajar orang berbuat baik. Dengan memakai merchandise Tangan Pengharapan, Anda ikut menebarkan kebaikan buat tanah kita Indonesia. Amin. Oke. Jangan pulang sebelum satu orang bawa satu kaos. Yang mau katakan? Amin. Baik, saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan dari 1, 2, 3. Setiap ibadah saya khotbah yang berbeda. Khotbah yang sebelumnya bisa ditonton di aplikasi gereja. Nanti sore saya mengundang bagi anak-anak muda, khususnya mahasiswa, profesional muda dan juga anak-anak SMA. Masih bolehlah, lebih kecil dari itu sebaiknya enggak ya. Panggilan bagi para jomblo untuk datang ke ibadah kelima nanti, karena saya akan membagikan tentang Healthy Dating 2, focusing on jomblo-jomblo, judulnya Desperado Jomblo. Wah, gemuruh ya langsung ya. Bisa tayangkan PPT saya? Yang ketiga ini saya akan bagikan tentang sincere kindness. Ada sebuah nilai yang saya ingin ajarkan, yaitu ketulusan. Katakan ketulusan. Orang yang hatinya tulus, hidupnya mulus. Katakan amin. Bagaimana kita belajar ketulusan? Pertama-tama saya ingin katakan bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain merupakan tanggung jawab orang percaya.
orang Kristen itu harus jadi orang baik. Katakan amin. Banyak pendeta yang khotbah gini, kita nggak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik. Saya setuju. Tetapi Anda juga nggak bisa masuk surga tanpa kebaikan. Kebaikan identik dengan kekristenan. Yesus terkenal amat sangat baik. Firman Tuhan berkata dalam Titus 2 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Roma 15 ayat yang ke-1. Kita baca. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya dan untuk membangunnya. Saudara harus tahu bahwa kita sebagai orang percaya harus jadi teladan dalam berbuat baik. Satu hal yang dunia tahu tentang orang Kristen adalah kita orang-orang baik. Makanya ketika ada seorang Kristen tidak baik, dunia langsung bilang begini, orang Kristen kok kayak gitu. Sound familiar? Dengar, kalau Anda tidak baik, dunia tidak bisa lihat Kristus dalam hidupmu. Katakan saya harus jadi teladan dalam berbuat baik. Tahukah Anda bahwa kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan? Motivasi dari semua kebaikan kita kepada orang lain akan diuji oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya sebut dengan Bokamsia people. Orang-orang serakah yang kita tolong malah mencelakakan kita. Dia malah mau telan kita juga. Motivasi dari semua kebaikan kita akan diuji oleh orang-orang yang aji mumpung. Sudah ditolong malah gak tahu diri. Berapa banyak saudara yang pernah ngalami ketemu orang-orang seperti ini? Saya melihat tangannya. Orang-orang gak tahu terima kasih, orang-orang haji mumpung, orang-orang serakah. Dibantu malah mencelakakan kita. Dibantu malah berbuat jahat sama kita. Saya kasih tahu, berterima kasihlah kepada mereka. Karena mereka lah yang dipakai Tuhan untuk menguji ketulusan kita. Karena kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu bukan kebaikan, itu keharusan. Hal yang wajar, orang baik sama kita, masa kita nggak baik sama mereka. Itu bukan kebaikan, itu sesuatu keharusan. Berbuat baik kepada orang yang bisa membalas perbuatan baik kita, atau kita berbuat baik supaya kita dipuji orang, dapat nama, pujian, itu bukan kebaikan, itu namanya kemunafikan. Kita berbuat baik karena ada maunya. Berbuat baik karena memandang muka bukanlah kebaikan, itu kepentingan. Kita baik sama orang kaya, baik sama bos kita, itu bukan kebaikan, itu kepentingan. Coba kita udah gak perlu sama bos kita, banyak orang yang jadi gak baik lagi. Saya mau bagikan secara cepat 5 hal tentang ketulusan di dalam kebaikan. Yang pertama, sincere people doesn't keep record of his kindness. Orang tulus tidak mencatat perbuatan amal baiknya. Artinya apa? Orang yang tulus itu tidak suka ngungkit-ngungkit kebaikannya. Lukas 6 ayat 35, kita baca sama-sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Yesus memberi teladan kepada kita bahwa dia Tuhan yang baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia baik kepada orang-orang jahat. Saudara dengar, waktu kita disakiti sama orang, waktu kita marah sama orang, mudah sekali kita terpancing untuk mengungkit kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan buat orang itu. Waktu kita disakiti oleh orang yang kita pernah bantu hidupnya,
kita serta-merta akan berkata begini, kamu gak ingat siapa yang sekolahin kamu dulu? Kamu gak ingat siapa yang dulu cariin kamu kerjaan? Kamu gak ingat waktu kamu susah siapa yang tolong? Waktu kita disakiti sama orang yang pernah kita bantu, ketulusan kita diuji. Pada akhirnya banyak dari kita yang tidak bisa terima, kita sakit. Dan ketika kita sakit hati, kita mulai ungkit-ungkit. Istri-istri, kalau udah sakit hati sama suami, jasa-jasa pengorbanan di masa lalu diungkit-ungkit. Kamu tidak tahu, saya sudah jadi istrimu dari sejak kamu susah. Waktu kita cuma bisa makan satu piring nasi berdua, semua diungkit-ungkit. Saya juga pernah. Saya bilang sama Jojo suatu hari. Jadi Jojo itu kalau marah sama saya, paling pantang dia sebut satu kata. Dia sebut bilang begini, kamu itu banyak nuntut. Waduh. Dia sebut kata kamu itu banyak nuntut itu kayak pencet bel, saudara. Bel yang salah. Ngamuk saya. Ngamuknya apa? Dulu aku kawin sama kamu, kamu udah punya apa-apa. Aku dari pakai shiseido turun jadi Haselin Snow. Ngerti Haselin Snow enggak? Anak muda zaman now enggak ngerti, sejenis Vaseline. Murah meriah, bikin kulit kering pecah-pecah. Saya ngomong sama suami saya, pengorbanan di masa lalu tak ungkit-ungkit semua. Mama saya itu enggak ngizinin saya nikah sama Jojo. Karena Jojo pendeta. Mama saya bilang, mau makan apa? Dia pendeta. Saya nangis, saudara. Aku tresno ya mama. Mau makan apa? Pada akhirnya orang tua merestui, kami baru nikah. Tapi di malam widodaren, malam terakhir sebelum kawinan besoknya, mama saya ulangi lagi. Cing, panggil saya Cing. Nama saya tuh Lim Ai Ching. Kurang Cina apa coba? Jojo, kamu yakin mau nikah sama dia? Ini widodaren, besok nikah. Dia pendeta loh. Mamahku masih meragukan. Saya masuk kamar mandi nangis, saudara. Di kamar mandi itu saya berjanji kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Bahwasanya kalau suatu hari setelah menikah sama pendeta ini, saya menderita. Saya tidak akan minta-minta sama keluarga. Janji saya. Saya singkirkan semua sisyedo saya. Saya turunkan standar hidup saya. Hup. Saya siap menderita. Gitu bos. Perempuan zaman sekarang ora gelem diajak soro. Kene terbukti. Cintaku ora palsu. Haleluya. Tapi masalahnya begitu marah diongket-ongket. Kamu udah inget, aku udah punya apa-apa. Kawin sama kamu. Perutku hamil besar. Masih bantu kamu kerja. Waduh, semua diungkit-ungkit. Dengar. Belajar tuluslah dalam kebaikan. Ketulusan kita diuji. Justru ketika kita disakiti sama orang yang pernah kita tolong. Jangan ungkit-ungkit. Orang baik tuh tidak mencatat perbuatan baiknya. Tidak meneriakkan kebaikannya. Karena kebaikan itu gaya hidup buat dia. Saking udah terbiasa berbuat baik, lali kapan nolong orang. Suamiku tancungi jempol, orang paling tulus yang pernah aku kenal. Banggain bojo terus ya. Tapi tadi ibadah kedua sudah habis dia soalnya ya. Saudara, saya belajar dari Jojo tuh satu hal gini. Dia tuh nolong orang ya ndak ingat-ingat gitu. Satu hari ada seorang anak muda sekolah di Sydney, Australia. Papa mamanya susah, krisis ekonomi, ndak bisa kirim uang buat dia. Untuk makan saja susah, sampai ndak punya uang dia.
Suamiku ngerti anak muda ini tidak punya duit. Dia kan pimpinan youth. Dikasih uang $50. Padahal kami itu hamba Tuhan full time. Maaf kata, $50 tuh besar buat kami, uang makan seminggu. Saya Jojo kasihkan ke anak muda ini. Bertahun-tahun kemudian kami sudah pulang ke Indonesia, punya anak. Ada seorang fashion designer telepon kami. Ko Jojo, saya mau undang Ko Jojo makan. Saya dapat nomor Ko Jojo dari teman-teman. Kami makan di Plaza Indonesia. Makan pizza. Tengah-tengah makan pizza, mari makan. Pendeta jaim ya. Begitu dia bilang, Ko, saya ini pasti Koko ndak inget. Arek kita ndak kenal. Saya ini anak muda yang Koko pernah kasih uang $50 ndak bisa makan. Jojo lagi makan pizza. Huh? Lihat dari bawah ke atas. Bawah atas. Arek wis gede. Rada lemu. Rada botak. Jangan nonton film ini dia. Dia bilang, saya sekarang jadi fashion designer kok. Cukup terkemuka. Baju-baju bikinan dia dipakai sama Miss Universe di Indonesia. Keren gak? Saya adalah anak yang pernah Koko tolong. Bojoku lali. Wis lihat dari bawah sampai atas. Kapan ya? Kapan ya saya ngasih kamu $50? Lupa saya. Sorry, mukanya enggak familiar. Pasti dulu kamu kurus sekali karena kurang makan ya. Enggak ngenali belas saudara. Orang yang tulus itu nabur benih, enggak diiling-iling. Ngerti maksud saya? Zaman sekarang nyari orang tulus susah. Orang kalau baik enggak ngungkit-ngungkit jarang. Saya loh nolong anak Indonesia. Ada orang kaya di Surabaya, istri konglomerat. Dia punya yayasan. Istri orang kaya di kota itu ada di situ. Jadi bukan duit dia sendiri, uangnya banyak orang. Mereka bilang gini sama saya, kalau yayasan Ibu Heni, Tangan Pengharapan itu kebanyakan proyek kurang duit. Kalau yayasan kami banyak duit kurang proyek. Kalau gitu bagaimana kalau kita kerjasama proyek-proyeknya Tangan Pengharapan kasihkan kita. Tapi ini akan jadi proyeknya yayasan kita bukan Tangan Pengharapan. Mau diambil gitu. Saya bilang siap. Saya enggak pusing namanya siapa. Saya enggak pusing benderanya siapa. Yang penting anak-anak bisa makan, enggak kelaparan, anak-anak bisa sekolah. Emang gue pikirin bannernya Tangan Pengharapan atau bukan? Bukan itu tujuan saya pulang ke Indonesia. Saya mau tolong anak sebanyak-banyaknya karena Tuhan panggil saya gitu. Dia bilang, oke, kirimkan semua proposal. Deadline-nya besok jam 11. Hah? Besok? Semuanya dikirim, semuanya. Lah proposal kan bikinnya susah. Kita suruh bikin semua, dia nggak mikir 70 center kita di Indonesia 5.000 anak. Dia kuat seberapa? Tak suruh stafku, bikinin, kita begadang. Bikin email. Selesai email, tak WA. Stafku yang bagian partnership tak suruh follow up. Ini ada bapak, ada ibu ya, organisasi ini campur. Pak, minta maaf, kami sudah kirim proposalnya. Kira-kira yang kurang apa? Tolong sampaikan. Dia jawab apa? Suruh Ibu Heni sendiri yang telepon saya. Songong ngerek. Saya mau ngomong ini. Kalau nanti setelah ibadah ini selesai Anda menabur beli kaos, catat ini baik-baik. Saya ndak utang sama saudara. Saya ndak utang apapun sama saudara. Anda nabur buat anak-anak di Indonesia, yang ngutang sama Anda itu Tuhan. Barang siapa
Memberi belas kasihan buat orang lemah. Memiutangi Tuhan yang pasti akan membalas perbuatannya. Jadi yang hutang siapa? Tuhan. Aku orang utang karo kowe. Tapi banyak orang kaya memperlakukan saya sama Jojo kayak kita yang utang sama dia. Saya sama Jojo harus haya. Gak perlu. Ada yang nabur di tangan pengharapan. Temen ngomong gini. Hen, tolong upload ke Instagram ya. Tolong upload ya nama saya sama nama teman-teman ya. Kita bantu kamu. Ya ampun. Tak kasih tahu. Ini kebenaran. Saya mau Anda belajar. Nomor 2. Orang yang tulus tidak cari pujian dari orang lain. Matius 6 ayat yang keempat. Baca sama-sama. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berarti yang dibalas sama Bapa itu yang mana? Yang tersembunyi. Berbuat baik agar dipuji orang adalah kemunafikan. Pujian dari manusia menghalau berkah dari sorga. Kebaikan tanpa ketulusan tidak akan mendapat upah. Matius 6 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya ulangi, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pujian dari manusia menghalau berkah dari sorga. Rugi enggak? Taburan kita yang tersembunyi itu yang dapat balasan dari Bapa. Taburan kita yang dilihat oleh orang banyak itu tidak dapat upah dari sorga. Malah kalau sampai kita lakukan itu supaya kita dipuji orang, artinya gini, kita nolong orang. Terus orang itu sampai bungkuk-bungkuk sama kita. Matur nuwun sangat nggih, Gusti Yesus memberkati. Suwun yo, matur nuwun yo. Thank you, arigato, kamsya, sheshe. Saya kasih tahu, firman Tuhan berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Taburanmu sia-sia. Upahnya segitu aja. Apalagi ada ibu-ibu yang pergi ke Flores ketika ada bencana roka tenda. Bawa benang berapa dos, langsung panggil press conference. Buat apa? Supaya dicatat sama media lokal, ibu-ibu pejabat ini bagi-bagi benang. Kami datang bawa sak truk gak ngomong-ngomong. Saya kasih tahu, ujian dari manusia, upahnya cuma segitu aja. Tapi kalau ujian dari Tuhan, upahnya tidak terukur limpahnya. Jangan ngejar ujian dari manusia yang membuat berkah dari sorga untuk kita hilang. Kalau orang sampai merasa hutang budi sama kita, orang sampai berterima kasih nih nemen, sampai muji-muji kita. Kata firman Tuhan, upah kita segitu aja. Anak muda dengar, sebentar nanti Natalan. Jangan kalau berbuat baik, pergi bikin baksos, bagi-bagi sembako, fotomu lebih banyak daripada taburanmu. Jangan sampai posting di sosial media, cuma supaya orang lihat, aku berbuat baik. Yayasan Tangan Pengharapan harus posting semua program, bukan supaya saya pamer-pamer kebaikan. Tapi itu sebagai pertanggungjawaban atas taburan orang.
supaya orang tahu uangnya kemana. Tapi perbuatan baik yang saya lakukan sendiri tidak saya tulis di sosial media. Anda harus mengejar berbuat baik, menabur tanpa orang tahu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Kebaikan tanpa ketulusan tidak akan mendapat upah. Kalau Anda nolong orang, jangan bikin orang itu berutang budi sama Anda. Setiap hari, jadilah agen kebaikan sorga, tanpa banyak suara, tanpa cari muka. Lakukan karena Anda peduli sama orang. Dan Anda tahu sebagai orang percaya, saya harus jadi teladan dalam berbuat baik. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, orang tulus itu tidak mengharapkan balasan. Kita tidak berbuat baik supaya orang baik sama kita. Kita kasih orang barang bukan supaya orang kasih kita barang. Matius 6 ayat 34, baca sama-sama. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kalau Anda sayang sama mertua, Anda masakin mertuamu babi ricah. Lalu mertuamu juga sayang, dia masakin Anda babi kecap. Saya kasih tahu, itu bukan kebaikan. Itu keharusan. Masa mertua baik Anda tidak baik? Masa menantu baik Anda tidak baik? Itu keharusan. Tapi ketika kita memberikan kepada seseorang sesuatu, jangan punya motivasi. Utang lo ya. No. Lakukan karena Anda tulus. Jangan berbuat sesuatu supaya menerima sesuatu. Jangan menolong supaya Anda ditolong. Jangan memberi supaya Anda diberi. Lakukan dengan ketulusan karena begini. Orang yang menabur pasti menuai, katakan amin. Apa yang manusia balas itu nggak seberapa. Tapi apa yang manusia nggak bisa balas buat kita, saya mau kasih tahu. Itu bagian sorga yang membalasnya buat kita. Rajin-rajinlah menabur, memberi kepada orang yang nggak bisa balas kebaikanmu. Kalau Anda memberi kepada orang kaya, kata firman Tuhan, itu merugikan diri saja. Memberi hadiah kepada orang kaya, merugikan diri saja, kata Amsal. Artinya apa? Jangan buang garam di lautan. Orang punya banyak, Anda kasih dia belum tentu pakai. Dibuka pun enggak. Paling dia bilang sama pembantunya, tuh bukaan, dikasih apa tuh? Aku enggak perlu, kamu ambilin. Saya kasih tahu, ketika Anda menabur, pilihlah orang yang enggak bisa balas perbuatanmu. Karena apa yang manusia enggak bisa balas, itu bagian sorga yang membalasnya buat kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan memberi tumpangan supaya suatu hari kalau keluar negeri punya tumpangan. Banyak orang punya teman-teman tinggal di Bali, tinggal di Australia, Amerika, Singapura. Kalau datang ke Indonesia, berlomba-lomba membuka pintunya. Kenapa? Supaya kalau kita main ke Singapura ada rumah. Firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Tahukah Anda soal tumpangan merupakan sebuah perintah dari Tuhan. Yang pertama, usahakanlah, artinya gak bisa pun harus diusahakan. Yang kedua, selalu memberi tumpangan. Artinya Tuhan itu mau kita belajar membuka rumah kita untuk orang lain. Saya sama Jojo dari dulu punya rumah, selalu suka ngasih tumpangan ke orang. Kami selalu punya kamar tamu. Gak punya kamar tamu pun kami usahakan anak-anak tidur sama kami. Kami tidur tumpuk-tumpuk satu kamar. Di rumah kami hari ini, rumah yang kami cicil dengan uang sendiri. Itu jadi kantornya Yayasan Tangan Pengharapan. Lantai 1 itu kantor, lantai 2 itu kantor, lantai 3
staf tidur di lantai 3, jadi mesnya staf. Padahal itu kamar anak saya, kamar pembantu dan sebagainya, kamar tamu satu. Sekarang dipakai sama staf semua. Kami sekeluarga tidur di mana? Kami berlima tidur di ruangan yang harusnya menjadi walk-in wardrobe saya. Walk-in wardrobe adalah kamar kecil yang untuk taruh lemari-lemari baju. Ngerti ya? Kamar saya jadi kantor saya. Kantor plus meja meeting. Meja meeting ini fungsinya banyak. Anak-anak makan di situ, anak-anak bikin PR di situ, saya meeting di situ. Tamu datang, duduk di situ. Tidak ada ruangan lain lagi, saking penuhnya. Ruangan pakaian saya jadi kamar kami berlima hari ini. Tiap malam kami mesra tidur berlima. Rumah kami pakai untuk pelayanan. Tidak banyak orang mau buka pintu rumahnya untuk orang lain. Tapi Anda tahu Tuhan tuh tidak pernah berhutang. Hari ini Tuhan berkati kami setelah 13 tahun menabur buat Tangan Pengharapan. Kami sedang cicil rumah kecil aja untuk kami berlima. Tahun depan untuk pertama kalinya dalam 13 tahun saya bisa ngasih tempat tinggal yang layak untuk anak-anak saya tanpa diganggu sama kerjaan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Asalkan gini, kita melakukannya bukan supaya kita terima balasan dari orang lain. Saya sama Jojo enggak pernah minta-minta numpang di rumah orang yang kami bantu, enggak pernah. Yang keempat, orang tulus menolong semua orang tanpa memandang muka. Artinya apa? Orang tulus itu baik sama semua orang tanpa melihat status ekonomi. Dia siapa, pangkatnya apa. Jangan baik sama orang kaya saja. Jangan baik sama orang-orang yang bisa membawa proyek buat kita. Mendatangkan keuntungan buat kita. Kalau baik itu baik sama semua orang. Satu hal lagi yang saya belajar dari suami saya. Jojo tuh dari sejak muda. Dia itu punya hubungan yang baik. Dengan yang lebih muda, dengan yang seumuran, dan orang yang lebih tua. Di semua kalangan, Jojo itu punya hubungan yang baik, gak punya musuh. Mungkin ada yang gak suka, kita gak tahu. Tapi semua orang baik sama dia, dan dia baik sama semua orang. Yang sama yang kaya dia baik, sama yang miskin dia baik. Orang yang tulus itu baik sama semua orang, tanpa memandang muka. Kalau kita baik sama orang karena memandang muka, dia kaya, dia punya jabatan, itu namanya bukan kebaikan, itu kepentingan. Orang tulus tidak memandang muka, orang bulus selalu mencari muka. Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kenapa Yesus pakai kata-kata ini? Salah seorang saudaraku yang paling hina. Kenapa Yesus pakai itu? Karena tidak sulit bagi kita untuk baik sama orang yang punya uang. Tidak sulit bagi kita untuk baik sama orang yang punya jabatan. Apalagi atasan. Kalau ada Pak Jokowi masuk ke ruangan ini, tanpa aba-aba 1, 2, 3, Anda pasti bangkit berdiri semua, betul nggak? Kita langsung hormat tanpa perlu diperintah. Tuhan kasih perumpamaan ini supaya kita belajar baik kepada orang-orang yang menurut kita paling tidak pantas dikasihi. Bisakah Anda menunjukkan kasihmu kepada orang-orang yang tidak masuk dalam perhitunganmu? Saya dapat pewahyuan dari Tuhan, Galatia 6, 9, 10 menjadi dasar pelayanan Tangan Pengharapan. Di mana saya harus menolong semua orang. Terutama saudara-saudara kita seiman. Makanya paling banyak daerah seiman yang dibantu, tapi saya nolong semua orang apapun agamanya, saya tidak pandang. Karena saya tahu Tuhan cinta semua orang. Sebagai orang Kristen, jangan cuma baik sama orang Kristen,
Anda adalah terang bagi dunia ini. Anda harus bisa baik sama semua orang. Jangan cuma baik sama tetanggamu yang Kristen. Anda harus baik sama semua orang. Di lingkungan tempat tinggal kami, setiap kali lebaran, depan, belakang, kanan, kiri, kami kasih parcel. Setiap tahun enggak pernah enggak. Dan luar biasanya, tiap kali Natalan, kami ngasih satu, Natalan kami dapat 4. Tuhan baik. Jangan milih-milih. Anda enggak bisa bilang, dia, kalau di Jakarta tuh bahasanya kasar ya. Tiko, Huana, Ingniren. Saya enggak pernah mandang gitu. Saya mandang semua orang itu sama. Saya ini lahir di keturunan Tionghoa, asli dari pohon. Gak campuran. Kakek nenek saya itu datang dari China sana, naik perahu mendarat di Indonesia, bayangkan. Nama saya saja di KTP sampai hari ini masih Lim Ai Ching. Boleh periksa setelah ini. Kurang Chinese apa? Tapi Tuhan membuat wajah saya enggak kayak orang Tionghoa. Saya lihat wajah-wajah Anda mulai meragukan saya. Pasti Anda berpikir saya ini keturunan Batak atau Manado, logatnya Jawa, betul? Tapi saya kasih tahu, Tuhan itu yang menciptakan keberagaman di bangsa kita. Anda harus bisa saling menghargai. Hitam, putih, kuning, coklat, keriting, lurus, ombak, apalah, pasir, apalah. Harus bisa cinta semua. Mereka tidak bisa mengubah dari mana mereka berasal. Kalau bisa memilih siapa yang mau lahir di pedalaman Papua. Siapa yang mau? Kalau bisa milih kita tidak mau. Kalau bisa milih siapa yang mau lahir di keluarga yang miskin. Kalau bisa milih siapa yang mau lahir dari orang tua yang bercerai. Tapi dengan sombong beberapa orang berkata, lihat pohon buah itu dari pohonnya. Lihat bibit bebek bobot. Bayangkan kalau waktu itu mertua saya tidak menyetujui saya sama Jojo. Cuma gara-gara melihat orang tua saya bercerai. Hari ini mereka menyesal. Punya mantu sayang mertua. Bisa ngasih cucu 3. Dan membuat mereka bangga jalan sama saya kemana-mana. Haleluya. Kok udah tepuk tangan toh? Mertuaku loh. Sing lanang kemarin ikut saya ke mall. Pak, temani Pak, ikut makan sama-sama, ada tamu dari Singapura. Jadi anak muda dari Singapura pengen kenalan sama saya. Saya ajak papa mertua sama Jojo nemeni makan malam, soalnya dia cowok, orang 4. Begitu sampai di lobi, anak muda dari Singapura ini mau pisah. Pastor Henny, can I take a picture with you? Bisa gak foto dulu? Saya bilang boleh. Papa mertua ikut foto. Yang megangin kamera staf saya. Wow, papa mertua bangga. Foto. Gak lama setelah itu mobil di belakang macet. Supirnya turun. Permisi ngomong sama mertua saya. Bisa tolong foto? Saya mau foto sama Ibu Heni. Mertua saya kaget. Kaget papa. Kirain siapa sampai supirnya turun dari mobil cuma mau foto sama kamu. Kok bisa gitu ya katanya gitu. Dia gak tahu mantunya lumayan ngetop lah ya. Haleluya. Saya ini bercanda loh. Biar saudara gak ngantuk wajah-wajah mutung siang hari mau makan. Saya selesai poin kelima. Intinya dengar baik. Jangan mandang muka. Baiklah sama semua orang. Amin. You never know what they can be. Anda tidak pernah tahu mereka bisa jadi apa. Anak kampung kayak saya bisa dipakai Tuhan. Anda juga bisa. Lihat wajah-wajah kampungan di sebelah kanan kirimu dan katakan itu. Kamu kampungan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Yang terakhir. Soalnya jam ngantuk loh bahaya ini. Sincere people stay kind though others are not kind. Orang baik itu tetap baik meskipun orang tidak baik sama dia. Orang tulus itu
tidak akan berubah hanya karena orang tidak baik sama dia. Lukas 6 ayat 32, baca sama-sama. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Orang yang tulus itu dia mengasihi semua orang. Dia tulus, dia baik. Meskipun orang tidak baik sama dia, dia tetap baik. Hanya karena orang lain tidak baik sama dia, tidak membuat dia berhenti jadi orang baik. Dengar, kebaikan adalah kekuatan. Baik sama orang yang baik sama kita, itu mudah, katakan amin. Tapi bisa tetap baik, meskipun orang tidak baik sama kita, saya mau kasih tahu, itu kekuatan. Orang baik itu tidak akan berubah hanya karena orang memperlakukan dia dengan tidak baik. Karena sifat asli orang baru kelihatan kalau dia disakiti. Saya ulangi, sifat asli orang baru ketahuan kalau dia disakiti. Kalau everything is good, gak kelihatan. Makanya para jomblo-jomblo, maaf jomblo itu nasib ya. Para single-single, dengar. Jangan menilai orang dari luarnya. Don't judge the book by the cover. Kamu mau lihat aslinya dia, lihat reaksinya ketika dia disakiti orang. 1 Petrus 3 ayat 17 bilang gini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jangan sampai kamu berubah jadi jahat hanya karena orang tidak baik sama kamu. Karena ingat, kebaikan adalah identitas kekristenan. Teruslah berbuat baik sampai orang yang jahat sama kita tidak tahu lagi mesti berbuat apa sama kita. Habis akal dia. Ini orang dijahatin kok tetap baik. Ini mantu dijutekin, dicerewetin, tetap baik sama saya. Saya kasih tahu, teruslah berbuat baik sampai orang jahat tidak tahu berbuat apa lagi. 1 Petrus 2 ayat 15, baca sama-sama. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Kalau kamu dijelek-jelekin orang, jangan buang waktu untuk bela diri. Kalau ada orang yang ngata-ngatain kamu, jangan buang waktu untuk membalas. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan berkata, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Saya kasih tahu, kalau kamu terus berbuat baik, kamu sedang menggunakan senjata Allah untuk membungkam mulut-mulut mereka. Yang mengerti katakan amin. Kebaikan bukanlah kebodohan. Jangan pernah berhenti menebar kebaikan. Hanya karena kamu pernah tidak dihargai, dikecewakan dan dimanfaatkan. Saya mau kasih tahu, ayat ini bukan dengan kebetulan ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Galatia. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Rasul Paulus tahu bahwa kita lelah jadi orang baik. Kadang-kadang capek jadi orang baik, ditipu orang, dimanfaatkan orang. Tapi saya kasih tahu, kalau kamu dimanfaatkan orang, tepuk dadamu dan bilang gini, memang saya orang yang bermanfaat. Karena hanya orang yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan orang. Amin. Hanya orang yang berguna yang bisa dimanfaatkan orang lain. Saya tutup dengan Yohanes 5 ayat 29. Kalau kita tidak pernah lelah berbuat baik, apa yang kita tuai? Mari kita baca sama-sama. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Katakan kanan kirimu, jangan pernah lelah berbuat baik. Kamu akan menuai. Kamu akan menuai. Yang mau menuai katakan